Halo guys, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bagi kebanyakan orang, Arab Saudi mungkin dikenal sebagai negara tujuan umat muslim dunia. Hal ini tak lain karena di sana terdapat dua kota suci, yakni Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat aktivitas ibadah haji dan umroh. Meski begitu, ternyata ada banyak fakta negara Arab Saudi yang menarik dan mengejutkan, bahkan mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Coba disimak ya, mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, kebudayaan, sampai peraturan yang berlaku bagi warga di sana. Sebagai pusat ibadah utama umat Islam, negara yang kaya akan sumber daya minyak ini menyimpan sejumlah fakta menarik dan mengejutkan. Dilansir dari situs The Fact Institute dan The Journal EA, berikut ada beberapa faktor menarik dan mengejutkan Arab Saudi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bila kamu ingin berkunjung ke sana. Yang pertama, 100 unta terjual setiap harinya. Wow. Ibu kota Arab Saudi, Riyadh, merupakan pasar unta terbesar di Arab Saudi. Arab Saudi juga rutin mengadakan lomba balapan unta yang diikuti oleh 2.000 peserta dan melintasi jalur sejauh 19 km dalam Festival Nasional Jahanadriyah. Itu fakta yang pertama. Kemudian fakta berikutnya yaitu fakta yang kedua. Rata-rata satu orang dieksekusi setiap hari pada tahun 2015. Nah, ini karena di Arab Saudi menerapkan hukum Islam ya guys. Jadi ada hukuman mati bagi yang benar-benar melakukan pelanggaran berat. Nah, menurut Amnesty International, angka eksekusi pada tahun 2015 merupakan tertinggi sejak tahun 1995. Arab Saudi juga menjadi negara dengan hukuman mati tertinggi ketiga di dunia. Berdasarkan catatan Amnesty International, ada 184 orang dieksekusi pada tahun 2019. Nah, fakta berikutnya yang ketiga. Ladang minyaknya dapat mengisi 4,7 juta kolam renang Olimpiade. Waduh, kalau kolam renang diisi dengan minyak jadinya apa ya? Nah, ladang minyak Arab Saudi merupakan terbesar di dunia, di mana minyak yang dihasilkan dapat mengisi 4.770.897 kolam renang Olimpiade. Wow. Saudi Arabia juga mempunyai 16% cadangan minyak dunia. Makanya kaya banget. Sehingga menyumbang 87% pendapatan negara. Tahu sendiri kan kalau Arab Saudi, kalau rajanya jalan kemana-mana, pelayanan dan servisnya begitu membagongkan. Yang keempat, negara terbesar di dunia tanpa sungai. Nah, sekitar 95% wilayah Arab Saudi terdiri dari gurun. Dan negara itu memiliki area gurun terbesar, termasuk An-Nafud dan Ayyub Al-Ghali. Hanya 1,45% tanahnya yang bisa ditanami. Oke, fakta berikutnya, satu-satunya negara yang melarang wanita menyetir. Mengapa? Para ulama Arab Saudi menganggap bahwa perempuan yang menyetir merupakan bentuk pelemahan nilai-nilai sosial. Nah, dari laporan BBC menyatakan bahwa perempuan di Arab juga tidak boleh mengemudi dan dianggap melanggar hukum. Itu terjadi sampai tahun 2018. Namun hal ini sepertinya ke depan akan berubah karena kita tahu sendiri Pangeran Muhammad bin Salman atau yang sering disebut MBS berencana akan mereformasi banyak hal, termasuk larangan ini. Kemudian fakta yang keenam, GDP Arab Saudi dari sektor minyak setara dengan GDP 4 negara. Wow, ini nih
dibilang negara sultan. Nah, sektor minyak Arab Saudi menyumbang 45% GDP negara, yakni sekitar 335,3 miliar dolar ya. Jumlah itu setara dengan GDP gabungan 4 negara, yakni Irak, Maroko, Rwanda, dan Tonga. Nah, yang lain di mana Irak hanya 222,8, Maroko 104,4 miliar dolar, kemudian Rwanda hanya 6,8 miliar dolar, dan Tonga hanya 466 juta dolar Amerika. Fakta berikutnya yang ketujuh, hampir 60% tenaga kerjanya warga negara asing. Kenapa? Ya, hampir sebagian besar orang yang bekerja di sektor minyak dan jasa di Arab Saudi merupakan warga negara asing. Jadi waktu Mr. Gutpa atau Mr. Gudang Fakta melakukan umroh, memang sebagian besar yang bekerja di sana adalah warga negara asing. Seperti contohnya di daerah di kawasan Mekah, di mana yang nyetir waktu itu adalah orang dari Garut. Garut itu dari Indonesia. Kemudian yang membersihkan itu biasanya kalau nggak dari Bangladesh, dari India, juga dari Afghanistan. Jadi banyak sekali pendatang di sana ya. Fakta berikutnya, partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 20%. Nah, partisipasi angkatan kerja perempuan di Arab Saudi menduduki peringkat 8 terbawah dunia. Sebagai perbandingan, angka partisipasi kerja perempuan di Amerika sekitar 47%, Jerman 54%, Jepang 49%. Ini sangat berpengaruh karena Arab Saudi memang menerapkan hukum Islam, di mana dalam ajaran Islam ya, perempuan dibolehkan bekerja, tetapi lebih diutamakan laki-laki. Makanya jadi laki-laki jangan modal dengkul saja. Lanjut berikutnya, fakta yang ke-9, populasi Arab Saudi didominasi oleh anak muda. Nah, demografi anak muda di Arab Saudi sangat-sangat mencolok. Berbeda jauh dengan penuaan populasi yang saat ini dialami Jepang. Nah, tahu sendiri kan guys, kalau di Jepang, Korea, semua orang-orangnya pada nggak mau nikah, banyak yang tidak mau punya anak. Sementara di daerah Timur Tengah, jangankan Timur Tengah, Indonesia saja, untuk punya anak, insya Allah lancar jaya, sehingga generasi muda akan tetap terjaga. Fakta berikutnya yang ke-10, belanja militer Arab Saudi setara 4 kali GDP Afghanistan. Nah, belanja militer Arab Saudi mencapai 80,8 miliar dolar Amerika pada tahun 2014, yakni setara dengan 10,4% GDP-nya. Sementara itu di GDP Afghanistan pada 2013 sebesar 20,4 miliar pada tahun 2013 ya. Jadi sangat mencolok sekali perbedaannya. Nah, namanya banyak uang, terserah dialah. Oke. Kemudian fakta yang ke-11, negara ini sangat bergantung kepada minyak bumi. Tingginya harga minyak selama beberapa dekade terakhir membuat Arab Saudi mendapatkan pendapatan yang sangat-sangat besar. Namun penurunan harga minyak memiliki dampak transformatif di Arab Saudi karena negara ini belum mampu menghasilkan pendapatan pada sektor non-minyak. Tapi saat ini Arab Saudi sudah menerapkan beberapa sumber penghasilan selain dari minyak itu sendiri. Kemudian fakta yang berikutnya, fakta yang ke-12, menurut riset World Bank, Arab Saudi merupakan negara terbesar di Timur Tengah dan negara terbesar ke-12 di dunia. Dari NASA mengkonfirmasi bahwa sekitar 95% wilayah Arab Saudi merupakan gurun yang luasnya sekitar 2,3 juta kilometer persegi. Jadi nanti kalau terbang di atas Arab Saudi akan sangat kelihatan, dimana kalau terbang di daerah lain masih banyak laut, banyak pohon-pohon,
Tapi kalau di atas Arab Saudi, tampakan dari gurun akan sangat-sangat memukau pandangan mata. Selanjutnya, fakta yang ke-13. Pada tahun 1517 sampai awal abad ke-20, Arab Saudi masih menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Nah, Kekaisaran Ottoman ini runtuh, banyaklah berdiri negara-negara, terutama di daerah Timur Tengah. Fakta berikutnya yang ke-14, berdasarkan Amnesty Internasional, Arab Saudi menerapkan sistem yang membatasi hak perempuan. Apa saja? Misalnya, tidak bisa menikah, bepergian, dan atau bekerja tanpa izin dari wali laki-laki. Mengapa? Karena di Saudi menerapkan hukum Islam ya. Jadi memang dalam ajaran Islam, perempuan berjalan sendirian di malam hari pun sebaiknya tidak dilakukan. Mengapa? Karena itu demi keselamatan si perempuan tersebut. Selanjutnya, fakta yang ke-15, fakta bahwa negara Arab Saudi, di Arab Saudi terdapat aktivitas ekstrim bernama ski di trotoar, atau bahasa Maduranya sidewalk skiing. Oh maaf, itu bahasa Inggris ya guys. Pengemudi akan mengendarai mobil yang dimiringkan ke salah satu sisi hampir 90 derajat kemiringannya. Wah, ini kalau nyetirnya baru belajar bisa jadi mobilnya kebalik ya. Hati-hati. Kemudian fakta selanjutnya yang ke-16. Arab Saudi adalah rumah bagi tempat suci agama Islam, tepatnya yaitu kota Mekah dan Madinah. Di sana ada Masjidil Haram dan ada juga Masjid Nabawi. Oleh karenanya, Arab Saudi atau Raja Arab Saudi mendapat gelar resmi sebagai penjaga dua masjid suci atau the custodian of the two holy mosques, di mana menurut National Geographic lebih dari 2 juta manusia dari seluruh penjuru bumi datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Itu hanya ibadah hajinya ya. Kalau umrohnya setiap hari manusia bergantian, kecuali pada saat pandemi. Kemudian fakta yang ke-17, berdasarkan informasi dari The Telegraph, Menara Abraj Al-Bait yang berdiri di Mekah meraih rekor sebagai menara jam tertinggi di dunia, jam terbesar di dunia, dan hotel tertinggi di dunia. Wah, ini kalau sudah pernah ke Mekah akan terlihat jamnya sangat-sangat tinggi, sangat besar. Itu bisa menjadi patokan, terutama untuk yang tersesat ya, bisa menjadi patokan. Oke, fakta berikutnya yang ke-18, laporan dari World Bank, Arab Saudi menjadi negara tujuan migrasi tertinggi kelima di dunia. Ada sekitar 1,7 juta jiwa orang yang pindah ke dalam negeri atau pindah ke Arab Saudi. Selanjutnya fakta yang ke-19, WHO menyatakan bahwa Arab Saudi masuk negara dengan penduduk berbobot paling gemuk. Wow, berbobot paling gemuk ke-13 terbanyak di dunia. Jadi sekitar 69,7% penduduknya tergolong mengalami obesitas. Tapi obesitasnya orang sana sepertinya sehat karena makanannya daging, dan memang postur tinggi di orang sana ya sedikit tinggi ya. Kalau gemuk juga nggak terlalu kelihatan guys. Dan dengan kita yang di Asia udah pendek, gemuk, tapi yang penting sehat ya, tidak apa-apa. Fakta berikutnya yang ke-20, tiang bendera tertinggi di dunia berada di Arab Saudi, yaitu tiang bendera Jeddah yang mencapai 171 meter. Wah, itu tinggi banget. Jadi kalau hormat nanti benderanya harus yang besar supaya benderanya kelihatan. Kemudian fakta yang berikutnya yang ke-21, laman Guinness World Record menyebutkan bahwa kerajaan Arab Saudi mempunyai 4.000 lebih pangeran. Wah, bagi cewek-cewek nih ya, barangkali ada yang minat jadi mantunya sultan. Nah, ini ada 4.000 lebih pangeran di sana. Silakan masukkan lamaran, semoga diterima. Fakta berikutnya bahwa
negara Arab Saudi melarang menayangkan Harry Potter karena dianggap ilmu sihir, dan Arab Saudi juga melarang beberapa nama seperti Maya, Elaine, dan 50 nama lainnya. Nah, ini silakan nanti di searching di Google ya, namanya siapa aja, barangkali nama Anda termasuk yang dilarang juga di sana, tapi bukan dilarang masuk ke sana ya, tapi dilarang penggunaannya oleh masyarakat di sana. Kemudian fakta yang terakhir, yang ke-23, bandara terbesar di dunia terletak di Arab Saudi. Bandara apa itu? Yaitu Bandara King Khalid International Airport dengan luas sebesar atau seluas 192.000 hektar. Nah, demikian beberapa fakta dari negara Arab Saudi yang mungkin baru Anda dengarkan. Kalau informasi ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman. Demikian informasi dari kami, dari Mr. Gutpa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.